Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mmm, Kali ini kita akan membahas hadis 453 yang mana hadis ini membahas tentang, berapa sih, batas minimal jumlah, jamaah sholat Jumat. Apakah itu 11, 12, 13, atau mesti harus 40 ya. Nah, di sini kita akan membahas tuntas eh, di dalam hadis nomor 453 yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan ridho atas beliau. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya kana yakhutubu qa'iman. Faja'at airun minasyami fang fang fatalan nasu ilaiha hatta lam yabqa ilasna asyara rajulan, rawahu Muslim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridhoi atas beliau, anan nabiyya sesungguhnya nabi kana uh, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qaiman sedang berkhutbah dalam keadaan berdiri, sambil berdiri. Faja'at airun, maka kemudian seorang kabilah peniaga datang minasyam dari Syam. Fang fatalan nas, kemudian di sini orang-orang bubar pada saat itu, tidak mendengarkan khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Kemudian bubar ilaiha, menemui kabilah peniaga tersebut. Hatta lam yabqa, sampai-sampai tidak ada yang tersisa illa isna asyara rajulan, kecuali cuman uh, 11 orang. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Ya, kondisinya waktu itu Rasulullah berkhutbah dalam keadaan berdiri. Kemudian di sini datang seorang peniaga dari Syam, entah membawa dagangan apa segala macam, dan sontak aja pada waktu itu konsentrasi sahabat Rasulullah yang lain terganggu, ya kan, langsung bubar menemui pedagang tersebut. Tidak ada yang tersisa waktu itu kecuali cuman 11 orang. Nah, tapi pada waktu itu meskipun cuman 11 orang, sholat Jumat tetap berjalan sebagaimana biasa. Nah, inilah yang menjadi landasan daripada ulama masalah sholat Jumat. Berapa orang yang masih harus melaksanakan sholat Jumat dan lain sebagainya. Ini kita akan bahas di makna keseluruhannya, analisis lafadznya, fikih hadisnya. Makna keseluruhannya adalah di sini mengenai jumlah orang yang menjadikan sholat Jumat itu sah, tidak ada batasan syar'i yang jelas, ya. Batasan minimal yang jelas sesuai daripada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada. Berapa batasan minimalnya? Karena itu masalah ini memberikan kesempatan bagi ijtihad untuk berperan, ya. Jadi
kemarin kita sudah bahas itu masalah berapa sih jarak ini, seseorang bisa dikatakan, musafir kayak gitu, ya kan. Mungkin ada yang 100 kilo, ada yang 90 kilo, ada yang lain sebagaimana, ulama lah memfatwakan seperti itu boleh, dilakukan ijtihad dan di sini ijtihad boleh berperan. Menurut Imam Abu Hanifah, sholat Jumat dapat didirikan hanya dengan 13 berikut imamnya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu sholat dapat didirikan hanya dengan 13 orang plus include di situ imamnya. Nah, kemudian menurut Imam Malik dan qaul qodimnya Imam Syafi'i, sholat Jumat dapat didirikan dengan 12 orang laki-laki. Jadi kalau qaul qodimnya Imam Syafi'i dan Imam Malik, 12 orang laki-laki itu sudah cukup. Jadi batas minimalnya itu 12 orang laki-laki. Gitu. Kemudian menurut Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, sholat Jumat dapat didirikan dengan 40 orang laki-laki. Pendapat ini juga sama dikatakan oleh Imam Ahmad. Jadi kalau di dalam qaul qadim, nah di dalam qaul qadim, Imam Syafi'i sama Imam Malik sepakat bahwasanya sholat dapat didirikan dengan 12 orang laki-laki. Kemudian Imam Syafi'i di dalam qaul jadidnya, begitu juga Imam Ahmad itu 40 orang laki-laki sholat baru dapat didirikan. Nah kalau misalkan kurang daripada itu maka sholat Jumatnya tidak sah. Ini berdasarkan pandangan Imam Syafi'i di dalam kitab Qaul Jadidnya. Kalau misalkan ada ulama yang mengatakan atau ada ustadz yang mengatakan harus 40 orang, kalau misalkan tidak dapat 40 orang maka sholat Jumatnya tidak sah. Itu berdasarkan pandangan Imam Syafi'i di dalam kitab Qaul Jadidnya. Kalau misalkan boleh hanya 12 orang, itu menurut pandangan Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah selisih satu ya, selisih satu. Itu 13 ya. Itu ya pandangan Imam Syafi'i di dalam Qaul Qadim. Ya, jadi Imam Syafi'i itu punya dua pandangan, Qaul Qadim dan Qaul Jadid, dan itu dibukukan oleh murid-muridnya. Kemudian kita lihat analisis lafadznya di sini adalah Irun adalah kafilah yang membawa bahan makanan dan barang dagangan. Ya, jadi di zaman dulu itu, di zaman Rasulullah SAW itu ya yang namanya kabilah ya, kalau sudah bawa dagangan apa segala macam ya pasti diserbu oleh pembeli-pembelinya, karena zaman dulu nggak kayak sekarang kan. Kita bisa beli online shop kayak gitu kan, apa yang mau kita beli kayak gitu kan. Jadi apa ya, pasar suasana pasar itu nggak begitu rame seperti zaman Rasulullah dulu. Nah kalau zaman Rasulullah dulu itu begitu ada kabilah dari mana kayak gitu, misalkan dari Cina kah, dari Romawi apa segala macam datang, wah itu langsung diserbu tuh, langsung diserbu ini barang-barang apa aja yang baru, dari negara mana dan lain sebagainya yang bisa dijual, yang dijual di situ. Dan ya memang keadaannya seperti itu, ya gitu kan. Zaman zaman dulu banget, dan itu di zaman Rasulullah itu ya pasar itu mempunyai peran penting di situ. Bahkan ya pasar itu bisa membuat para ini ya istilahnya manusia-manusia atau sahabat-sahabat Rasulullah itu bisa lalai dalam menjalankan syariat agama Islam. Makanya Rasulullah itu mewanti-wanti kepada sahabatnya, kepada umat-umatnya untuk jangan sampai terlena dalam
ketika berada di dalam pasar. Kalau sekarang itu yang membuat kita terlena itu bukan di pasar lagi, tapi di apa namanya, di mall atau di ini, uh, di sosial apa di online shop kayak gitu kan. Oke, kalau di mall sekarang lebih ramai, lebih banyak orang berkunjung di situ, tapi juga di satu sisi yang membuat orang banyak apa ya, menghabiskan waktunya di situ, lalai beribadah kepada Allah itu di online shop. Itu ya. Kita tinggal lihat banyak stalking barang apa di situ yang oh ini bagus nih, sikat. Itu yang banyak kita habiskan di situ ya, sambil mager, sambil tiduran. Perilakunya sama, hanya tempatnya, pergeseran tempatnya yang beda. Kemudian fang fatalan nasu. Lalu orang-orang itu bubar dan meninggalkan sholat Jumat. Pokoknya begitu ada Airun, kabilah yang membawa barang makanan dan barang dagangan pada waktu itu, orang langsung sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bubar, meninggalkan sholat Jumat dan mendatangi kabilah tersebut. Hatta lam yabqa, hingga tidak ada lagi yang tersisa di dalam masjid kala itu. Ilas nata asyara, kecuali 12 orang laki-laki. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, dan Jabir. Ini di antara ke-13 orang laki-laki yang bertahan mengikuti sholat Jumat tidak terpengaruh dengan duniawi. Itu ya. Kemudian fikih hadisnya yang pertama adalah disyariatkan berdiri ketika melaksanakan khutbah. Jadi kalau misalkan kita masih mampu untuk berdiri, maka berdiri itu hukumnya adalah wajib, disyariatkan untuk kita khutbah dalam keadaan berdiri. Yang kedua tidak disyaratkan atau tidak disyaratkan jumlah tertentu bagi sahnya sholat Jumat. Hal inilah yang dijadikan pandangan atau pegangan oleh Imam Malik. Dia mengatakan hendaknya jumlah orang yang mengikutinya itu ada 12 orang laki-laki selain daripada imam. Jadi kalau Imam Malik itu nggak ada syarat bagi sahnya sholat itu mau berapa orang, mau itu 11 orang, 12 orang, itu tidak ada masalah. Tapi hendaknya orang yang mengikuti sholat Jumat tersebut selain daripada imam itu 12 orang laki-laki. Kemudian di sini murid-murid Imam Syafi'i dan lainnya yang mensyaratkan 40 orang laki-laki mengatakan bahwa hadis ini dapat diinterpretasikan pada akhirnya mereka melaksanakan sholat Jumat atau sebagian dari mereka hingga jumlah genap menjadi 40 orang laki-laki. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan sholat Jumat bersama mereka. Jumlahnya tetap 40 orang kayak gitu, walaupun itu bubar, hingga di sini Rasulullah kemudian menyempurnakan sholatnya bersama mereka. Ini pandangan Imam Syafi'i dan murid-muridnya, tetap 40 orang. Kalau Imam Abu Hanifah di sini sholat Jumat dapat didirikan dengan 13 orang beserta imam, include dengan imamnya. Bilangan tersebut merupakan jumlah minimal bagi didirikannya sholat Jumat. Imam Abu Hanifah melandasi pendapatnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fas'au ila zikrillah. Al-Jum'at ayat 9. Maka bersegeralah kalian mengingat Allah. Ya. Khitab atau perintah dalam ayat ini ditujukan kepada jamaah sesudah adanya seruan sholat Jumat. Sedangkan bilangannya minimal bagi suatu jamaah adalah 3 orang. Itu ya. Jadi kalau perintah ini fas'au ila zikrillah ini perintahnya adalah untuk kita para jamaah melaksanakan sholat Jumat.
Sedangkan bilangan minimal bagi suatu jamaah itu 3 orang. Nah, yang ketiga adalah perjalanan hidup yang terpuji bagi Abu Bakar, Umar, dan Jabir. Serta mereka yang tidak tergoda dengan harta benda dan tidak meninggalkan sholat Jumat karena disibukkan oleh harta benda tersebut. Ya. Kalau kita ya bisa konsen ya, bisa apa namanya, bisa ya nggak ada masalah lah dengan sholat kita kan. Tapi kalau di zaman Rasulullah itu memang godaannya ya besar karena ya pada saat kabilah ini datang dengan barang dagangannya, wow itu sudah betul-betul ditunggu benar nih, ditunggu betul-betul karena ini momen yang pasnya ini. Itu kan mereka datangnya itu setahun bisa berapa kali tergantung dari cuaca kayak gitu kan, tergantung dari sikon dan lain sebagainya dan itu betul-betul ditunggu gitu. Jadi begitu datang langsung diserbu sama kayak contohnya setiap tahun sekali itu suku Makassar yang uh, di Sulawesi itu datang ke Australia. Itu tempat pantai pertama kali yang mereka masuki pada waktu itu yang mereka singgahi adalah apa ya dulu itu nggak tahu saya lupa nama pantainya itu tapi diabadikan dengan Makassar Beach. Setiap tahun ketika orang Makassar itu datang pasti disambut oleh suku aborigin Yolgu pada saat itu dan orang Makassar itulah yang apa ya yang membuat suku aborigin itu ini apa namanya terangkat ekonominya pada saat suku uh, Bugis apa suku Makassar itu datang ya membawa barangannya dibeli oleh apa namanya suku aborigin kemudian sudah untung barang-barang yang teripang apa segala macam dari suku aborigin itu dibawa oleh orang Makassar dijual lagi ke Makassar itu. Jadi itu sisi plus minus perniagaan di zaman dulu ya, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kita. Kalau di kita ini ya sulit mengganggu sholat itu karena kita tuh sudah di depan mata kayak gitu menggunakan HP jadi kita lihat ya walaupun cuma jari yang bergerak kayak gitu tapi ya itu walaupun cuma jempol yang bergerak tapi itulah yang membuat kita malas untuk melakukan segala macam aktivitas gitu ya. Kalau dulu saya tuh kalau yang namanya berteman itu wajib hukumnya gitu kan. Bertemu dengan teman-teman itu kan itu sehari atau sejam kita nggak ketemu teman-teman itu udah stresnya pokoknya udah tahu-tahu hilang aja. Kalau sekarang ngapain sudah. Bahkan beberapa orang tua yang menyuruh anaknya untuk bermain di luar, bersosial dengan orang kayak gitu kan. Kalau sekarang itu belikan aja PS5, HP, ada WiFi, selesai sudah. Udah. Mager sudah itu anak. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila konten di video ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Ada kata-kata saya yang menyinggung dan tidak pantas untuk diperdengarkan di video ini. Sekali lagi yang sebesar-besarnya saya mohon maaf itu ya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan terkait video ini atau video-video sebelum-sebelumnya silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.